Saya senang ke Masjid Mujahidin ini sudah setahun ya kayaknya. Setahun atau 10 tahun ya. Datang dari sudah banyak jamaah yang telah hadir di sini untuk sharing bersama-sama dengan tema takwa dan implementasinya dalam kehidupan. Apa maksudnya tema ini? Tema ini maksudnya adalah takwa dan implementasi itu artinya cacane. Jadi itu takwa dan cacane itu berarti kehidupan yang murid begini. Kira gitu ya. Sesuai ya. Cacaan jadi apa ya? Penerapan. Nah itu yang penerapan. Ini kalau dalam bahasa sederhananya mangan sego pecel lawe rambat dunyone kecekel akhirate kecandang. Ini tema ini ya. Santai, sederhana, tetapi itu sesuatu yang kita cari. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Podo sango sira dan berbekallah kamu, dan bekal terbaik adalah takwa. Takwa yang seperti apa yang bisa memasukkan orang ke dalam surga? Surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia itu min sa'adati agama, salah satu sumber kebahagiaan seorang anak Adam itu ada tiga. Yang pertama al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah, atau ar-rajulus sholih, atau seorang suami yang sholih. Ini sudah surga ini Pak. Bojone wapi, setia, hati, nganti tuwek, ya wis kuwi aku pokoknya. Nah, itu surga Pak. Wis ada tanda, enggak ada bandingannya. Yang kedua wal maskanu wasi wal maskanu sholih, maskan rumah yang besar atau rumah yang baik. Sepanjang perjalanan dalam kita meniku apik gede-gede kabeh. Gak ono kaya perumahan tipe 21 kan nggak ada Pak. Wah itu luar biasa Pak. Cari di kota agak susah. Orang di Solo itu tanah termurah di kota Solo itu minimal 4 juta per meter. Per meter, bukan per rumah ya. Apalagi di sini, ini kan masih lebih mahal, lebih murah ya. Lebih murah. Alhamdulillah. Itu sudah rumahnya gede, apalagi baik, ya. Istrinya baik, suaminya baik, sudah surga kedua. Tambah yang ketiga wal markabus sholih, kendaraan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya kendaraan itu pit hotel, pit motor, mobil, dan apa lagi ya pesawat ya. Kalau sudah punya itu dan itu baik, surga dunia di tangan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, ditambah satu lagi kata Rasul, min sa'adati adama al-jaru sholih, sumber kebahagiaan seorang anak Adam di dunia itu adalah al-jar. Apa al-jar? Tetangga, teman yang sholih, yang baik. Masya Allah. Tonggolnya itu tukang nyolongi yen wonge ora enak ning omah. Awake dhewe lunga. Kira-kira kita tenang apa enggak, Pak? Enggak tenang. Sik delok. Oh, wonge pas anu ora enak iki. Jadi kita tuh apa? Menjadi tenang karena tetangga kita baik. Sampun Pak, mungkin kula jaga. Nganti tidak gaji sampun kula coba sedaya. Ngupatos. Kula kan tanggal jawab mriki. Kira-kira mantep enggak, Pak? Mantep. Kalau mungkin kula coba nipun.
dijogo piye lagi mutlaske ya. Nah, itu surga di dunia. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, surga kedua, surga nanti setelah kita wafat. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu, siapa yang ingin masuk surga abadi? Nggak ada yang ngaco banget. Siapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar betul Pak Du? Caranya mati di sini. Oke, Bapak Ibu yang terhormat. Selain yang bertakwa, besok pasti dimasukkan neraka dulu oleh Allah, kecuali yang bertakwa. Masuk di neraka itu 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Setunggal dinten wonten ing alam akhir bejang atus dhewe 1000 tahun wonten ing letih Pak. Kita masuk surga ini jalurnya undangan utawi PMDK. Lulus SMA terima di PTN tanpa tes. Wah, itu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli jannah. Amin. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah al-muttaqin, takwa yang istiqomah. Itulah syarat menjadi ahli surga. Seperti apakah istiqomah itu, takwa yang istiqomah itu, dan bagaimana prakteknya di dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini pembahasan. Oke, langsung saja. Nah, hadirin yang terhormat, takwa. Takwa itu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama takwa dalam arti bahasa, yang kedua tatakut. Besok ya tatakutnya. Kemarin bulan puasa kita digembleng oleh Allah supaya berpuasa la'alakum tatakut. Tatakut itu belum masuk surga. Belum. Baru setelah naik derajatnya menjadi al-muttaqun atau al-muttaqin, baru itu masuk surga jalur undangan. Jadi gitu. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah makna takwa. Ittaqo yattaqi, ya, waqi yaqo wiqaya. Artinya menghindar. Menghindar itu artinya begini. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Darda. Kalau orang ngerti kan biasa bilang itu kan ya, jeneng yang terakhir. Takwa yang betul tak? Abu Darda orang yang pintar, yang cerdas. Beliau menjawab dengan sebuah pertanyaan pun. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berjalan di atas bedengan, di atas galengan, besok galengan, galengan itu jembar atau ciut Bapak Ibu? Ciut. Di jalan yang ciut ini penuh onak dan duri. Kamu bisa selamat jalan dari sini sampai ke sana. Apakah kamu akan berjalan yak-yakan? Yak-yakan maksudnya? Cicilan ini aja ya. Apa akan melakukan pecicilan? Apa piye? Umar jawab, ya, agar melakukan hati-hati.
Itu namanya takwa. Takwa dalam arti bahasa. Nah, yang kedua, takwa dalam arti fikih itu, ini berat sekali, Pak. Melaksanakan semua perintah Allah sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Tapi tingkatkan. Makanya bertakwa itu hanya sesuai dengan kemampuan. Takwanya seorang kiai, seorang ustadz beda dengan takwanya seorang biasa. Jadi takwa itu sangat subjektif dan menjauhi larangannya. Nah, kalau menjauhi larangannya kok tidak ada maksimalnya? Tidak ada. Tidak boleh menjauhi larangan sesuai dengan kemampuan. Harus mampu. Itu kata Allah seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah tatakun. Tatakun itu pernah saya sampaikan mungkin. Dia adalah takwa yang terus menerus. Hari ini bertakwa, besok ya bertakwa. Hari ini berbuat baik, besok ya berbuat baik. Itu namanya tatakun. Oke. Kalau hari ini sholat di masjid, besok ya sholat ke masjid. Hari ini bersedekah, besok ya bersedekah. Dan saya kalau bulan Ramadan itu jamaah kita shopnya maju atau mundur? Maju, luar biasa. 10 hari yang pertama kebak masjidnya, bahkan dikasih teratak sampai etan lapangan. Kenapa? Jamaah membludak satu kampung, hadir semuanya. 10 hari yang terakhir kemajuan. Nah, kira gitu loh Pak ya. Nah, orang yang berhasil tatakunnya, kalau hari pertama sampai hari terakhir dia istiqomah. Kalau yang ini 10 hari yang pertama sudah datang, ditanya, "Lek, gua ke masjid?" "Aku tahu." Ada nggak kayak gitu? Nah, dia yang tatakun saja nggak dapat gitu. Tatakun nggak dapat. Yang infak, "Bu, infak boleh?" "Boleh kok infak, ini setor ini toh ya." Nah saat ini mulai nopo langsung ben kosong tahun ngarep guys. Itu dia tidak tatakun. Tatakun itu hari ini beramal, besok ia beramal. Jelas ya Bapak Ibu ya? Apa perkataan saya kurang jelas? Terima kasih. Ya. Nah, ini ada teorinya. Teorinya di dalam kaidah tafsir. Kaidah tafsir itu ada namanya kaidah fi'il dan kaidah isim. Kaidah fi'il atau kata kerja itu mengatakan begini: bila satu kata dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat fi'il, apalagi ini adalah fi'il mudhari', maka itu maknanya hudud wa tajadud, sok-sok munggah, sok-sok mudun gitu. Tatakun itu termasuk fi'il mudhari'. Waktunya present and future, hari ini dan mendatang. Hari ini bertakwa, besok ya bertakwa. Hari ini taat, besok ya taat. Itu namanya kaidah fi'il. Ya. Jadi perbuatan itu harus diulang-ulang, diulang-ulang. Itu adalah kaidah fi'il. Ya, sedikit-sedikit biar mengerti ilmu tafsir lah. Ya. Kalau kaidah isim atau kata benda, itu maknanya ketakwaannya sudah dawam wa istimrar. Maksudnya istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa ngertinya konsisten.
ajek terus menerus kayak gitu ya. Wis ngajek terus menerus itu istiqomah maksudnya. Itu kalau bahasa Arabnya pakai kaidah isim. Kalau suatu bahasa Al-Quran menggunakan kalimat isim, artinya perbuatan itu harus konsisten, harus nyawiji apa namanya balung sungsum terus lu dirani kayak gitu. Artinya apa? Itu sudah balung sungsum. Balung sungsum kalau sudah namanya darah daging menjadi karakter. Itulah kalau kalimat isim. Al-muttaqin isim atau fi'il? Isim. Kenapa kok isim? Karena ada tanda al-nya. Maka dia orang yang takwanya yang istiqomah. Jadi kita itu mau jadi muslim apapun, kuncinya satu ini yang memasukkan kita swarga dunya lan swarga akhirat, yaitu takwa yang istiqomah. Kalau sudah itu, Allah mengirimkan malaikat untuk mengatakan kepada kita, ala takhafu wala tahzanu, jangan kamu sedih dan jangan kamu khawatir. Kenapa? Aku bersamamu. Dan surga akan diberikan kepada kalian yang istiqomah. Itu dasar pemahaman kita. Sampai sini, apakah ada sesuatu yang kurang jelas? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi yang masuk surga, yang takwanya istiqomah. Siapa yang istiqomah? Al-muttaqin atau al-muttaqun. Nah sekarang tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya tatakun itu adalah terbentuknya habit. Habit itu apa ya? Kebiasaan. Ini kehebatan Allah itu gitu saudara. Jadi kalau orang mau sukses dunia, dia harus membiasakan diri dengan sifat-sifat orang sukses. Apa itu? Bangun pagi. Kita bangun pagi sudah terbiasa belum Bapak Ibu? Terbiasa. Bahkan bangun malam akhir loh. Kita terbiasa begitu, terbiasa. Ini kalau diterus-teruskan, dia akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada anak-anak kecil dilatih sholat tahajud terus di pesantren atau di rumahnya, dia bisa akan jadi orang baik. Ini saya punya teman yang punya yayasan yang mengirim tenaga kerja Indonesia ke Jerman. Itu luar biasa. Yang dicari anak-anak yang muhafid, yang hafal Quran dan yang ngerti agama. Di sana disewakan apartemen khusus untuk mereka. Yang 4 tahun bekerja, gajinya 25 juta, untuk makannya 8 juta, masih sisa. Banyak juta itu. Banyak juta itu ya? Dan dia mengembangkan dakwahnya di Jerman. Lalu sini ada anak-anak yang lulus SMA atau SMK, daftar aja. Nanti saya kasih kontaknya. Dan bayarnya hanya 50 juta. Dan dia hanya membayar 10 juta saja. Yang 40 juta dipotong setiap bulan dari sisa gajinya yang ada. Dan dia berdakwah di sana, Pak. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena dia habitnya sudah baik. Di sana kalau habitnya nggak baik, paling berat, nggak terasa. Wow, isu-isu tangis, isu-isu gini kan gitu. Orang Islam habitnya sudah ditata oleh Allah. Setiap tahun diupdate terus, diupdate terus, diupdate apa ya? Tingkatkan terus. Diulang, ditingkatkan, diulang, ditingkatkan, sehingga menjadi tataku. Nah,
Kalau sudah tatakun muncul terus menerus sampai wafatnya, dia menjadi al-muttaqin atau al-muttaqun. Dia adalah sudah banyu milih, sudah mendarah daging di dalam hati. Itulah namanya karakter atau sifat seseorang. Jadi kalau pemerintah Indonesia baru zaman SBY bicara baru 15 abad yang lalu, baru 15 abad yang lalu berbicara tentang pembangunan karakter. Karakter itu kalau bahasa Islamnya akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku disuruh untuk manusia ini untuk menyempurnakan akhlaknya, karakternya. Karena orang bisa baik karena karakternya, orang bisa rusak karena karakternya. Untung kita itu sudah digembleng oleh Quran dan Sunnah. Hebat Pak, pemimpinnya seperti apa kita tidak bergoyang sedikit pun. Hebatnya di situ Pak. Kalau bukan karena kekuatan Islam yang ditanamkan dari dalam kita bisa goyang menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Makanya sekularisasi, pemisahan agama dengan selain agama untuk Islam sulit masuk. Kenapa? Karena orang Islam itu dari tidur sampai tidur lagi Allah di bawahnya. Betul atau salah? Mau ke kamar mandi, Allah di bawah, di bawah. Keluar kamar mandi, ghufranaka di bawah Allah. Mau turu loh, Allah di bawah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, Allah di bawah. Mau makan, Allah di bawah. Mau pakaian, Allah di bawah. Mau ngeloni bojone, Allah di bawah Pak. Oh, coba. Makanya susah untuk mensekulerkan orang Islam. Kita harus bangga dengan Islam itu. Ini kehebatan umat Islam ya. Kalau orang sekarang kok berani korupsi besar-besaran, itu moralite, integritasnya hancur Pak. Karakternya tidak terbentuk. Ya selamat pas kuasa, barak kuasa wedi. Sing dipikirke keluargane, pilih nyelametke. Sampai ada menteri yang bicara kalau kita tidak menang lagi, kita pasti masuk penjara semuanya. Bapak baca ya, baca WA itu ya. Nah, kayak gitu itu. Islam dimasukkan ke dalam jiwa kita oleh orang tua kita, oleh guru ngaji kita, baik yang levelnya di kota, di kampung, semuanya sama, memasukkannya ke dalam hati. Nah, okay. Saudara-saudara yang terhormat, urut-urutannya dari pikiran, konsep, kemudian dilakukan menjadi tindakan, tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter, karakter yang diulang-ulang itulah cetak birumu, itulah blueprintmu, itulah kamu, kamu yang hebat dari sini. Pikiran itu apa? Konsep Pak. Quran dan Sunnah itu konsep. Kalau Quran dan Sunnah tidak kita lakukan, nggak ada apa-apanya Pak. Hanya menjadi hiasan saja. Quran dan Sunnah alhamdulillah diterangkan sama guru-guru yang ada dengan kitab-kitab fikih dan kitab tafsir,
menjadi tindakan, namanya takwa tindakan. Takwa yang diulang-ulang namanya tatakun. Tatakun yang diulang-ulang sampai wafat kita namanya al-muttaqun atau al-muttaqin. Ya. Kalau sudah al-muttaqun al-muttaqin, takdirnya mati mesti swarga, Pak. Mesti. Jadi kita bisa melihat diri kita sekarang itu besok ahli surga atau neraka, itu jelas. Nah, sekarang intinya prejengane, prejengan iki apa ya prejengane ya? Indikatornya, tanda-tandanya, titikane, prejengane wong sing ahli swarga niku ya napa, Pak? Lha gitu ya. Hadirin yang terhormat, saya sudah melihat Al-Quran hanya al-muttaqin yang masuk surga. Lihat ayat-ayat itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya muttaqin yang masuk surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, sesungguhnya muttaqin yang masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi yang masuk surga adalah yang istiqomah, yang muttaqin. Orang muttaqin dereng munggah swarga. Niku uripe yo ora penak. Lah boten entuk swarga lak mboten penak to, Pak. Lak swarga niku penak banget. Dik, dalem, Mas. Isu-isu yen ngopi kok enak gitu. Oh nggih sekedap kok damelaken. Langsung tuk-tuk plek. Enak apa neh iki apa ya mau ngene tok mboten wonten telonipun. Telone di gorengke gluduk. Wingi ketoke aku entuk anu apa ning kebon kuwi kok peleme kok pelem apa jenenge pisange kok suluh tak ketok. Oh nggih to. Nggih. Yang mburi kaya digodhog atau didang atau digoreng kok ya enak ya. Oh nggih siap-siap. Lah swarga ning omah beda sing istrinya bukan surga. Dek, apa Mas? Wis beda to ya? Beda Mas. Apa Mas? Ngono kok yo nganggo apa Mas? Yang kerak. Anu wedange jek ya digoleki dhewe ning mburi kono. Wis gadhok tok pokoke. Arep megat ya ora wani. Wong sing kuwasai bojone. Wis. Ya wis aku tak nyang warung, ya wis kono minggato kono. Sar ora penak. Nah, surganya dapat. Nah, sekarang kita lihat indikatornya apa, tanda-tandanya yang masuk surga itu seperti apa, dan bagaimana penerapannya, implementasinya, cak-cakane di kehidupan masyarakat. Inilah yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan 7:30 selesai. Amin. Amin. Ya. Indikator atau tanda-tanda al-muttaqin dijelaskan oleh Al-Quran antara lain di 4 surah yang berbeda. Satu di Al-Imran ayat 133 sampai 136, 2 di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan Al-Baqarah ayat 177, dan Quran surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai dengan ayat 19. Jadi kalau mau tahu indikator al-muttaqin, nanti dilihat ayat-ayat ini sudah sangat jelas secara garis besarnya. Sekarang kita coba lihat ayat 1 saja yang Al-Imran. Kenapa kok Al-Imran? Karena ayat ini yang sangat populer. Terutama kalau habis Lebaran,
mesti keluar ayat ini, Pak. Sing maca Quran ki ya maca ayat ini. Ning ora ngerti artine. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Jelas. Allah ini kalau bicara enak ya. Enak, jelas. Jadi kalau kita sholat, berarti kita berbicara dengan Allah. Kalau Allah ingin berbicara dengan kita, bacalah Al-Quran. Jadi baca Quran itu apa? Allah berbicara dengan kita. Wah. Kalau sholat, kita berbicara dengan Allah. Ya. Satu apa ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muqsitin. Ada 4 ini. Yaitu orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak, berbagi, bersedekah bisara iwadoro. Apa itu maksudnya? Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahasa yang enak itu gimana? Prakteknya begini. Kalau kita hari ini sudah terbiasa berinfak fisabilillah dalam keadaan banyak, infaknya akeh. Dalam keadaan sedikit duitnya, hartanya, infaknya sedikit. Tapi tidak pelit. Ini Pak yang penting ini. Metu terus, neng tidak pelit. Oke. Jelas Bapak Ibu? Sudah kita lakukan ya? Alhamdulillah. Terus menerus sampai mati saja. Setelah mati nggak usah. Setelah mati kok sahur. Sahur di sini masih ada Pak. Yaitu sedekahnya mayit untuk yang hidup. Ya mung sepisan kuwi tok sahur Pak. Nah, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Di Solo, ada masjid yang ngundang saya. Ini selalu saya ceritakan. Saya ceritakan itu karena apa? Karena itu pengalaman yang sangat bagus sekali. Di masjid itu ustadz-ustadz itu juga dikasih kotak infak Pak. Kotak infaknya kecil itu. Gambar Ka'bah itu. Saya lah penasaran. Saya usul kepada pengelolanya. Mas, mohon maaf nih. Bolehkah saya tahu berapa infak dari para asatid itu? Untuk apa Ustaz Zeno? Ya saya ingin tahu saja. Hadirin rahimakumullah. Oh nggih saged. Saya ngisi di situ sudah 25 tahun. Dibuka. Wah. Kula ndelok niki masyaallah. Wonten dhuwit niku isine mau ngabang karo biru.
Abang karo biru itu berapa? 100.000 karo 50.000 jumlahnya pada saat itu ini di WA kan saya 1.300.000 itu minggu pertama, bulan pertama. Saya penasaran lagi, ustadz yang sama di bulan yang berikutnya 1,5. Coba. Tak pikir infakku sing paling akeh, Pak. Jebule kalah adoh. Kulo langsung njaluk nomoripun. Tak parani iki. Kulo pengen ngaji. Tak parani. Sponsor. Saya minta kontak personnya, lalu saya datang. Saya datang itu, wah, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Ustaz Seno. Aduh ya Allah, kok tindak ke sini tidak paring secolok langkung rumiyin. Aduh. Iki ngeplek ke wong pisan iki. Wong kok apik kaya ngene. Ya sugane wong mertamu jane ngoten niku. Bupo, lungguh, suguh. Ulat, ilat, alat. Bupo, gagi-gagi. Ngerti tamune. Masya Allah, Ustaz kok mboten secara rupian, Masya Allah. Tangan kula diambung wis gak usah padha ustate kok ngambung tangan lah. Terus Ustaz Seno wonten dawuh napa nika? Wonten dawuh menapa nika ngeplekke pindho to, Pak. Kuwi wong ngerti udarasa lho niku. Masya Allah, aku iki wong kok apik ngene, wong tuamu kuwi berhasil didik lele. Ngerti ngono tapek mantu kowe. Bareng ngoten, monggo Ustaz pinarak-pinarak ya Allah. Kula kanugrahan menapa ditun kula mangke, ya Allah. Rene. Salim karo Ustaz, ya. Ini gurunya Abi. Yo lak nganyelke to, Pak. Ngeplekke ping 3 to niku punan. Yo salaman anak-anake. Yo cium tangan ya Allah. Ya sana anaknya keluar. Lungguh durung suwe wedange teko, Pak. Padha karo ning letih. Amune urung teko wedange wis cemawis. Masya Allah. Ulat, ilat, pangandikan ning penak, alate metu. Alat tuh borampe itu Ibu ya. Metu ya Allah. Nun sewu Ustaz. Menika Ustaz. Wonten dawuh menapa? Engko didhawuhi menapa menika? Ampun samina wa atokna kemawon. Duh. Pas Ustaz nun sewu kula mboten wonten dawuh. Lajeng menapa Ustaz? Kula malah pengen jangan paringi dawuh. Waduh. Walik nika terus jambu mente kula mangke. Limo iki lah ngeplekke iki ya le aku. Rekoso awakku rene iki. Menika ngaten Ustaz. Minggu kepengker kula menika nyuwun dumateng pengurus masjid supados buka kotak infak masjid X menika. Oh. Ya mbakipun ya wong mendel pun kaya rene apa-apa. Yen aku ngono, sing akeh dhewe kula niku. Lajeng kontak infak para ustad menika dipun tandani kalih panitia.
Seno tandane srit, statik tandane srit-srit. Jebul dipun bikak 5 minggu menika 5 ustad. Jumlah ingkang paling kathah menika nuwun sewu kagungane panjenengan. Piyambakipun mboten wonten reaksi menapa-menapa. Yen aku lak ya mesti dengengek. Oh nggih Ustaz. 1,3 sing kedua 1,5 pinten. Niku ingkang kula ngomong kok saking panjenengan kok iso nglebokke dhuwit abang karo biru ngantos maten kathahipun miturut pemanggih kula. Dhek plonga-plonga kaya wong ora mudeng ngoten lho. Tak saya anyel lho kula. Wah menika nggih kagungan Ustaz sanes, Ustaz sanes kagungan kula. Kula pun mboten mikir ngoten niku. Oh iya iya, sampe ora mikir. Penting ora mikir iki, Pak. Yen mikir ora sida kok, Pak. Iya Mas Fatone ya. Sik iki 100 sopan sik anakku arepe anu iki SPP iki. Wis 20 sik wae lah. 20 diurukan nek 5.000 sik Pak iki. Wis kira-kira gitu. Sak sampunipun kula pojokaken akhiripun panjenengan pun ngaket. Kula kepengin jenengan ajari Ustaz nuwun sewu niki. Dos pundi supados kula menika dados kados jenengan. Enteng nglebokke infak mboten nganggo mikir niku. Panjenenganipun ngendika mekaten. Pak Ustaz nuwun sewu menika menawi tingalipun kok ngajari jenengan nuwun sewu menika mboten Pak Ustaz. Saestu mboten. Pun kula jenengan ajari, jenengan leh-lehke kula nderek kok. Estunipun panjenenganipun ngendika mekaten. Awake dhewe niku nuwun sewu duwe dhuwit niku tak sing teng jero dompet kalih teng tabungan lho, Pak. Iya. Lah setan niku Ustaz, manggone salah sijine teng dompet. Loh, kok ngoten? Nggih. Awake dhewe angger nyekel dompet niku yen bangsa cedhak masjid niku abot. Dompet iki angel dicipuk barang iki ya setane enek ning kene. Setan niku angger awake dhewe ngetokke dompet ngeten iki arep infak. Waswisnya keluar, Pak, medal. Pak Seno aja infak akeh-akeh. Ngesake kanca-kancane. Sampeyan ngetokke dhuwit 100.000, kancane minder. Kono dadi rayang masjid nah lho, Pak. Niku lak ya masuk akal lho. Masuk akal kanggo awake dhewe rikala ijen. Nah, digoleki sing sore meneh. 50 piye? Walah 50 iku ya ijen engko malahan. Ngundak takmire malah stres ngono. Goleki sapa sing infak engko malah ngoten. Gojeng. Lah 5.000 rotok pantes niku. Niku umum niku. Oh ya. Kita yang masuk ini yang enteng. Iki wis jihad jarene.
Wis mujahidin iki pisan. Dan kata beliau, nah terus gimana Ustaz? Dengan kok isine sakmonten. Itu infak segitu itu, Pak. Itu kan 3 kali amplop dari masjid itu. 3 kalinya. Ngaten Pak Ustaz. Awake dhewe niku lak pun ngertos dalilipun, nggih. Wong infak kuwi siji dibalekke bandane, loro bondone mboten kirang, 3 disehatke saka penyakit, 4 dihindarkan dari kematian yang mendadak, 5 dan sebagainya. Kita itu hanya berat sekejap mata sak gebyaring kilat. Itu beratnya. Oh, dereng dong niki. Kita itu kalau sudah dekat dengan kota infak segera diambil, blek ndang dilebokke bleng. Enggak dipikir. Kita dapat langsung dibalas oleh Allah dengan ketenangan batin yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Itu Pak rahasianya ternyata. Mangke dengan cobi infak rodo abot ndang dilebokke bleng. Gak usah mikir, gak usah diskusi karo ibuke. Akeh gagale engko. Bojo sing njaba lho Pak, ora ning kene lho ya. Sing ning njaba ra melu pengajian iki wis rata-rata abut. 100 lebokke masjid, yo. Kuwi ge tuku pon-pon wis dadi pirang-pirang wulan iki dahar. Bismillah. Jadi caranya bismillah, plek masukkan. Tiap hari kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa, yang penting rutin. Nah, berdoa maksudnya bisaro iwadoro gitu loh Pak ya. Apa? Pas dalam keadaan banyak, keluarkan abang, rodok sithik biru, rodok sithik neh ijo, kepepet-pet ya sing 2000 enek apa ora iki. Tapi terus berinfak. Itu cara membangun keyakinan kita kepada Allah. Dan ini dannya ini dikembalikan minimal 10 kalinya. Pokoknya enggak usah diumumkan. Maksudnya untuk iklan diri. Aku infak 100.000 kok iki wis ana 10 dina kok ya urung metu-metu ya. Gagal ini Pak. Bismillah seneng wae. Kenapa? Ini tijaratan lan tabur. Bisnis yang tidak merugi hamba dengan Allah. Dengan persane wong uripe kok penak, agamane kenceng, sedekahe ndlidir. Ya Allah, takon rezeki kepundi gitu, kok Gusti Allah sing mari ini pasti begitu Pak. Orang yang berkecukupan. Itu dari mana? Infak fisabilillah. Cukup sekian saja ya, infak fisabilillah. Sekarang tinggal prakteknya. Siapkan kota infak untuk membangun kita berinfak setiap hari. Sudah cukup bawa ke masjid, bawa ke tempat yatim, bawa ke fakir miskin, berikan untuk mereka. Itu haknya mereka. Yatim piatu, itu kayak begitu.
Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid. Oke, bisa teruskan saja. Nah, ini wong infak. Saya masuk pertama kali itu ada kotak infak besar itu, Pak, bagus sekali. Aku pengen duwe kaya ngono kuwi jebule kene wis dhisik iki. Kotak infak kaya ngene siji ora bakal dicolong maling. Yen malingnya mesti super profesional. Nggawa truk mesti kan. Angkatnya abut. Bila uang sok-soknya kan enten kotak ini rata-rata kan lebonannya sulit loh. Sempitnya lubang itu, Pak. Duitin delala lagi ewon 5. Dilebok kira mlebu-mlebu iki ora usah wae lah. Anyelke pengurusnya. Ndak. Pengurusnya disalahke malah. Nah. Apa ya cek enak ya ngene. Cek usum ngelatih. Boleh enggak? Boleh. Bisara iwadara. Oke. Ya. Nah ini, Pak. Pengumuman untuk ke belakang naik tarifnya dari 1.000 menjadi 2.000, bahkan 3.000. Ini daerah mana ini? Ya, saya itu pernah ketika ke Eropa itu, pas di Spanyol ya, masuk toilet, Pak, itu bayarnya 1 euro, Pak. 1 euro itu 16.500 pada saat itu. Ini mau sak cur tok loh, Pak. Lah kuwi nanyang-nanyangen. Mlebu metu, ayo mesti kena oh. Kunci pintu dibuka yen duite mlebu sel. Lho lak betar dhewe lak sak wise to. Iki ora, mlebu terbuka pintu, tidak memasukkan, tidak terbuka. Sak curan 16.500, Pak. Awak dhewe pilih di ning dalan lho kowe. Masyaallah, ya Allah. Ning Indonesia kok rong kaya ngene ya. Masyaallah. Oke. Kita mensyukuri nikmat kita dari Allah. Jumatan bawa golok apa bawa peci gitu. Jadi Mas Fatoni duwe infak nyuruh kotak rusak gara-gara akeh pati murane kuwi. Bab gawa golok. Ya. Nah, saudara-saudara yang terhormat, wal kadhiminal ghaid. Ini yang kedua ini, Pak. Ini Masya Allah. Sederhana sebetulnya jadi ahli surga itu apa? Mengelola amarah. Apa mengelola amarah itu? Memperharganing kanepson. Gitu, Pak. Ahli surga, Pak. Jadi yang pribadi ini koyok Prabu Baladewa, rodok suwe mlebu swarga. Bab getapan kok sithik-sithik nesu. Yen pemimpin sithik nesu kan rusak, Pak. Rusak. Wal kadhiminal ghaid. Sithik-sithik nglaporke yang polisi. Wah, sanu ditolak karo polisine, pasalnya wis dihapus ya. Oke. Jadi wal kadhiminal ghaid yang harus kita catat, wal kadhiminal ghaid itu fi'il atau isim? Isim, Pak. Kalau isim artinya mengelola amarah itu harus sudah nyawiji, sudah balung sungsum, sudah jadi karakter. Ini yang perlu kita pahami bersama. Orang mung
sesok nesu leren, bukan. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, kita kendalikan marah kita, Pak. Walaupun kita punya otoritas, punya hak untuk marah. Ini. Contoh, Bapak Ibu dengan pembantu. Pembantu salah, biasanya dinesoni. Kenapa? Punya otoritas kok. Punya wewenang kok. Aku sing bayar kok. Tak seneni, wajar loh. Kan begitu. Dalam al-muttaqin yang istiqomah, tidak boleh itu. Oke, tidak boleh marah. Non sewu, Pak, wong sing gayane nesu karo ora gampangan nesu niku ketok saka pasuryan. Tak sawang. Alhamdulillah, apik-apik. Ya. Jadi ini bukan hal yang biasa. Justru saya melihat para pegawai hotel, para pegawai yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, itu mereka di training bagaimana cara handling komplain. Dilatih untuk mengelola komplain, keluhan dari masyarakat dengan tetap senyum, tidak boleh marah. Iya, Pak. Ini Islam ini, Pak. Islam. Ada seorang datang ke hotel, kamar tidak baik, AC mati, dia ngamuk-ngamuk luar biasa. Pegawai hotelnya dengan tersenyum, oh iya Bapak, terima kasih. Apalagi Bapak yang perlu kami selesaikan? Ini. Ya, terus ini kebersihannya. Oke Bapak, terima kasih. Ada lagi ke Bapak? Sampai entek. Leh ngomong sing komplain. Ya udah itu saja. Terima kasih Bapak. Segera kami lakukan hari ini sekalian. Enak wae dhewe ya, Pak. Kowe gelem turu kene ya karepmu, ora gelem ya minggat to kono. Apa seperti itu? Itu tidak islami, Pak. Justru pegawai hotel ini islami. Wong mlebu masjid langsung dicurigai. Sik. Deloken gawe kelakuane ngopo? Arep nyolong apa arepe salat? Jadi wong arepe salat dicurigai. Ya, wal kadhiminal ghaid, mengelola amarah secara konsisten. Yen bojoku melu mesti berat iki. Ya ora jajale abi ning omah. Siapa yang tahu kita ini pandai mengelola amarah dan suka melampiaskan amarahnya? Siapa Bapak Ibu? Yang tahu kita begitu siapa ya? Satu pasangan, betul ya? Kowe toke yen ning mimbar iku jan wonge sabar. Lemah lembut, koyok lelembut. Basa ning omah, biyo. Galake ora mekakat. Keluarga kita yang tahu. Anak kita, istri kita, suami kita. Makanya nun sewu, ibu-ibu mohon jangan marahi suaminya ya. Sebab kemarahan istri kepada suami itu menjadikan suaminya menjadi pekok mendadak. Nggih bener Pak.
Kula anggere badhe nesoni bojo iki wis hengok, Pak. Aku wis ra metu wis gawe ning omah bae aku ngono. Lah ngopo wis dirasah aku ngono wis aku tak turu wae. Lah iya to, Bu, aku ki ngopo-ngopo sing tak goleke ya sampeyan karo anak-anak. Ning kok pangandikane sampean kuwi banter. Aku ki wong lemah lembut lho, Bu. Bu yo ngendikan sing alus ya aku yo mudeng. Ngono iki wis alus. Oh alah kere. Arep ditukar tambah ya wis kesuwen. Expired tapi yo larang. Golek bojo ayu setia ngene iki yo angel, engko entuk tukar tambah entuk welek ya. Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim itu cucunya Ali bin Abu Thalib. Dia punya seorang budak. Budak itu salah satu tugasnya adalah ngucurke banyu ning ceret ketika beliau wudu di sholat tahajud. Digugah dia. Budak, bangun dia. Kucurkan ceretnya. Ceret dikucurkan, dipikir oleh Imam Musa Al-Kadhim kena ke tangan. Tapi karena si budak ini masih dalam keadaan ngantuk, ternyata airnya itu menumpahkan ke kepala dan seluruh bajunya. Melihat kejadian itu, Imam Musa Al-Kadhim mak perempeng gitu. Apa itu mak perempeng? Apa, Pak? Semremet pengen nesu, kira-kira gitu ya. Kalau kita kira-kira gimana ya, Pak? Besok hari terakhir iki ya. Kowe bali nang omahmu kono ya. Wis kira iso kowe. Gantine akeh jian. Imam Musa Al-Kadhim, tokoh yang sangat luar biasa. Delalah si budaknya itu kayaknya jamaah masjid ngerti. Begitu menuangkan keliru tubuh dan kepalanya sang Imam Musa Al-Kadhim, Imam Musa Al-Kadhim langsung mau marah. Beliau mengatakan, wal kadhiminal ghaid, dan yang mengelola amarahnya. Ayat itu masuk ke dalam jiwanya Imam Musa Al-Kadhim. Oke. Terima kasih. Budakku terima kasih. Dilanjutkan ya. Wal afina aninnas, dan yang memaafkan saudaranya. Oke, aku maafkan. Aku tidak dimarah. Tidak. Terima kasih. Wallahu yuhibbul muksinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Sontak itu membuat perubahan dalam diri seorang Imam Musa Al-Kadhim. Wahai budakku, mulai hari ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, kamu aku bebaskan dari perbudakan mulai hari ini. Itu pengaruh ayat ke dalam diri seorang Imam Musa Al-Kadhim. Ciri takwa yang kedua, ora gampang nesun. Cekak ausing ora gampang neson. Dek ya. Mama, minta ini mah. Om, aku minta ini. Gak mau, aku gak pulang. Gak begitu. Mama, Umi ingin aku jadi apa? Aku ingin kamu jadi anak yang soleh, yang hafal Quran. Oke. Kalau sudah hafal Quran, ya kamu nanti kuliah di Kairo. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai Kairo, kamu bisa menikah dengan wanita yang luar biasa, wanita idamanmu. Setelah itu, Mami,
Akhirnya omnya, lah kamu minta apa? Ya aku belikan Fortuner VRZ saja nih, ya. Sama rumah aja, udah itu aja 2. Ya.